Halo teman-teman, kembali lagi di channel Gado-Gado Diary. Pada video kali ini, aku mau bercerita mengenai sebuah film action bertema kejahatan yang berjudul Grown Up Punishment. Film ini bercerita bagaimana kisah perjalanan seorang detektif polisi mengungkap kejahatan, di mana dia dan timnya akan menghadapi penjahat yang memiliki teknologi canggih dan sangat licik dalam menjalankan aksi kejahatannya. Mari kita lanjut cerita selengkapnya. Sebelumnya, jangan lupa di like dan share dulu untuk video ini, lalu subscribe untuk channel ini ya teman-teman ya. Terima kasih. Di sini cerita diawali, di mana dua orang pemuda yang sedang berjalan di sebuah gang sempit. Kedua pemuda ini sedang menyembunyikan sesuatu di rongga-rongga dinding yang retak. Namun mereka tidak menyangka jika mereka sedang dibuntuti oleh detektif Seok dan timnya. Mereka pun akhirnya ditangkap beserta barang bukti tersebut. Bahkan lagi, orang yang akan mengambil barang yang diselipkan tersebut pun terjebak oleh perangkap detektif Seok. Tidak hanya sampai di situ, mereka pun akhirnya mengetahui jika di rooftop gedung tersebut merupakan sarang dari para pelaku kejahatan. Mereka melakukan penggerbekan, namun mereka sempat mengalami kendala, di mana ruang para pemilik barang haram tersebut memiliki sistem pintu besi berlapis. Bahkan mereka sempat berusaha menghilangkan barang bukti. Namun detektif Seok menggunakan kekuatan dengan tubuh besarnya membongkar pintu jejak besi tersebut sehingga mereka berhasil masuk. Meski sempat melakukan perlawanan, namun para pelaku kejahatan tersebut pun bisa mereka atasi. Dari barang bukti yang mereka dapatkan jugalah mereka menemukan sebuah fakta bahwa mereka ini menggunakan aplikasi layaknya aplikasi jual beli pada umumnya untuk menjalankan bisnis jual beli barang haram tersebut. Detektif Seok pun meminta timnya mencari pengembang dari software tersebut. Seseorang rekan para pelaku kejahatan itu pun kemudian datang dan dia sempat terheran-heran melihat pintunya rusak. Dia tidak menyadari ternyata dia sudah ditunggu oleh detektif Seok dan timnya hingga dia pun diamankan. Suatu hari detektif Seok dan timnya pun pergi makan ke sebuah restoran. Di sana dia menanyai timnya mengenai pengembang software yang mereka cari. Dia kemudian mendapat informasi jika pengembang tersebut sebelumnya ditemukan tewas di pusat kota Filipina kemudian dikirim ke Korea. Besok akan diotopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya, ucap rekannya tersebut. Keesokan harinya, detektif Seok pun langsung ke rumah sakit untuk mencari tahu penyebab kematian orang tersebut. Dari apa yang dia dengar bahwa penyebab kematiannya karena akibat tusukan pisau yang menembus ulu hatinya dan bersarang di atas jantungnya. Detektif Seok pun langsung berkata jika ini pasti bukan perampokan dan pembunuhan biasa. Saat mau pulang dari sana, dia pun bertemu ibu dari Seong Jae, pengembang aplikasi yang terbunuh. Ibunya memberitahu selama ini ada yang mencari anaknya. Apa sebenarnya kejahatan yang dilakukan anakku dan siapa yang membunuhnya, ucap ibu tersebut. Dari ibu Seong Jae jugalah dia mendapat informasi nama perusahaan tempatnya bekerja di Filipina. Seok pun berkata bahwa mereka akan bekerja menyelidikinya dulu. Di sisi lain, para bos mafia, ketua Jang dan komplotannya pun sedang berkumpul untuk merencanakan alat transaksi mereka menggunakan kripto. Sehingga kedepannya semuanya akan sangat sulit untuk dideteksi. Di lokasi lain di Filipina, terlihat para pekerja pengembang software untuk para pelaku kejahatan dalam kondisi sangat tertekan. Seorang bos di sana pun bahkan mengancam para pekerja. Dia memberitahu bagaimana Seong Jae dibunuh karena tidak patuh dan melarikan diri. Dia memberitahu para pekerja agar tidak macam-macam. Ini terlihat seperti pusat untuk menjalankan judi online. Bosnya bernama Baek. Ketua Baek juga melihat laporan bahwa keuntungan mereka tidak bertambah meski permainan bertambah. Sekaligus mereka juga menemukan lokasi pesaing baru. Sementara detektif Seok dan timnya dibuat sedikit bingung.
di mana mereka mendapat informasi jika pembuat aplikasi jual beli narkoba sebelumnya sudah ditangkap. Sehingga bisa disimpulkan bukan Seongjae yang membuat aplikasinya, namun mereka mendapatkan laporan tambahan bahwa aplikasi ini dikembangkan dari sebuah software open source. Dengan kata lain, program ini dibuat dan terbuka untuk dikembangkan lagi oleh orang lain menjadi seperti apa yang dia mau. Mereka merasa sebaiknya menghubungi lagi Ibu Seongjae untuk menanyai informasi lain mengenai pekerjaannya. Karena diketahui perusahaan yang disebut Ibu Seongjae sebelumnya sudah gulung tikar sejak lama. Namun detektif Seo pun mendapati informasi jika Ibu Seongjae ternyata bunuh diri. Dia meninggalkan sebuah surat meminta Seo menghukum para pelaku yang membunuh anaknya. Bos judi online Ketua Baik yang merupakan orang yang membunuh Seongjae melakukan penyerangan ke markas judol orang lain. Mereka menghabisi orang-orang di sana dan mengambil semua harddisk server dari lokasi tersebut. Detektif Seo dan timnya pun menyelidiki data-data yang mereka dapatkan milik Seongjae. Karena saat bekerja di Filipina, dia selalu mencadangkan semua data pekerjaannya secara otomatis ke cloud. Namun ada perdebatan antara detektif Seo dan detektif Hyung. Hyung merasa mereka tidak perlu menyelidiki masalah cyber karena mereka tidak kompeten di bidang itu. Mereka harusnya menangkap preman-preman yang ada di jalanan. Namun Seo pun tetap bersikeras dan membujuknya karena dia ingin mengungkapnya dan menangkap para pelaku pembunuhan itu. Ketua Baik dan Ketua Jang pun sepertinya bersekongkol untuk merampok markas judi online tersebut. Mereka memindahkan semua uang yang mereka miliki ke akun miliknya, setelahnya mereka membaginya. Sementara detektif Seo kedatangan dua orang tim baru dari cyber bernama Jisoo dan Kang Nam. Mereka akan membantunya untuk menyelidiki masalah cyber yang mana tim mereka sebelumnya tidak kompeten di bidang ini. Mereka akhirnya menemukan situs di mana dulunya Seongjae bekerja. Namun untuk bisa mempelajari lebih jauh, mereka harus memiliki akun dan deposit terlebih dahulu. Jadi untuk urusan hal itu, dia pun punya ide. Mereka pergi ke sebuah bar dan bertemu pemilik dari area tersebut. Mereka bertemu kedua bos yang tidak pernah akur bagaikan Tom and Jerry ini. Mereka sempat dihadang oleh pengawal baru dari pemilik lokasi tersebut. Namun itu bukanlah hal yang sulit. Oke, berlanjut ke part 2 guys.